Dari dalamnya tuh kompleks dan orang luar tuh gak ngerti apa-apa. Kamu gak ngerti apa-apa soal Islam. Ketika ada kasus pencabulan, itu santri-santri ulama semuanya bungkam. Ketika ada kekerasan seksual, bungkam. Ada penyimpangan seksual, bungkam. Dalam Islam, tidak ada jalan jongkok di depan kiai. Para sahabat tidak pernah jalan jongkok di depan Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Imam mazhab, imam tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun yang melakukan itu. Hal pertama yang saya pikirkan dari uraian dari Gus Ulil itu adalah kenapa pendekatannya begitu primordial? Kenapa pendekatannya begitu saya dan Anda? Kalau misalkan tadi Edward Said yang begitu marah pada dunia luar karena dunia luar mau menghakimi kita. Tapi kan sintesis dari hasil karya Edward Said dengan orientalismenya itu adalah bukan bukan orang luar melihat dari dalam, kemudian dibalas orang dalam melihat dari ke dalam, bukan, enggak. Tapi kan sintesisnya itu adalah setiap segala sesuatu dilihat dari dua kacamata sekaligus, begitu kan? Jadi bukan hanya salah satu, bukan hanya ini. Nah, jadi saya pikir pandangan bahwa ini dari luar tuh begini, sedangkan dari dalamnya tuh kompleks dan orang luar tuh gak ngerti apa-apa. Saya pikir itu tuh harus kita tinjau ulang dalam hal pertama begini. Ini jokes aja, tapi ayo kita diskusikan. Kalau memang orang luar pesantren itu tidak dianggap memiliki otoritas untuk berbicara tentang di dalam pesantren karena dia tidak mengalaminya, lalu bagaimana kalau misalkan kenapa orang-orang pesantren itu berbicara tentang hal yang gaib? Dia kan makhluk nyata. Dia berbicara tentang hal-hal yang gaib, tentang surga, neraka dan sebagainya. Gak ada satupun orang Nahdlatul Ulama misalkan dalam hal ini atau orang pesantren yang punya metodologi untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi kenapa didiskusikan? Ya harusnya jin ya berbicara tentang dirinya sendiri, orang di luar jin nggak boleh berbicara tentang jin, misalkan begitu ya. Atau misalkan kita ambil contoh yang lain. Para peneliti Indonesia yang paling otoritatif justru adalah orang luar Indonesia. Biasanya adalah orang Australia, biasanya. Dan sumber-sumber referensi tentang misalkan Indonesia dan sebagainya itu adalah orang Australia dan atau orang Belanda. Itu yang paling dianggap otoritatif. Bahkan orang-orang akademisi Indonesia itu harus ngambil sumber-sumbernya dari negara-negara yang dimaksud. Pertanyaan saya adalah, bukankah orang Belanda itu adalah orang luar yang nggak ngerti tradisi kita? Tapi kenapa kita jadikan mereka sebagai orang yang otoritatif? Atau misalkan kita juga ada pembicaraan-pembicaraan di banyak sekali forum. Jangan baca buku ini kan buku dari barat, sedangkan ini isinya Islam. Kalau Islam ya harus dari dalam sendiri. Lah, Gus Ulil sendiri kuliahnya di luar gitu, dan membicarakan tentang Islam. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa pikiran Anda, saya, kamu, kami dan lain sebagainya, mereka kita itu sebenarnya harus, kalau bahasa NU minna minhum. Outsider dan insider. Oke, gitu ya. Outsider dan Mina. Nah, saya pikir itu juga harus kita tinjau ulang terkait dengan hal itu. Nah, kenapa? Satu masalah yang paling besar dalam hal ini adalah karena NU itu bukan subculture semata dari gagasan yang namanya Indonesia. Tetapi dia adalah subculture dari Islam yang terlalu banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Islam dan dirinya sebagai Islam yang benar. Jadi ketika NU misalkan menyuarakan, dalam NU biasa aja sih jalan jongkok itu kan adalah hal yang biasa. Tidak semua orang pesantren itu seperti itu. Tetapi ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika ada kritik dari Muslim juga yang mengaku saya itu dari dalam. Saya Islam dari dalam. Saya bukan Kristen yang membahas Islam. Saya Islam yang membahas Islam. Dalam Islam tidak ada jalan jongkok di depan kiai. Para sahabat tidak pernah jalan jongkok di depan Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Imam mazhab, imam tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun yang melakukan itu. Nah, satu-satunya alasan kenapa jalan jongkok di pesantren itu terjadi adalah karena itu tradisi lokal Nusantara. Kalau tradisi lokal Nusantara tapi dilabelinya Islam, saya marah. Karena tradisi lokal Nusantara lalu dibuli, lalu ini dilabeli Islam. Maka Islam yang dibuli. Saya Islam, tapi bukan ngikutin yang begitu, ikut dibuli juga. Maka istilah
insider dan outsider itu sama sekali tidak relevan dalam konteks ini. Jadi saya Muslim tapi bukan NU. Saya Muslim tapi bukan pesantren. Saya Muslim tapi bukan Wahabi. Kenapa misalkan ada pergolakan hebat antara kalangan Nahdiyin misalkan dengan Wahabi? Karena mereka itu bukan ngaku-ngakunya saya NU, kamu nggak ngerti apa-apa soal NU. Saya Wahabi, kamu nggak tahu apa-apa soal Wahabi. Bukan, tapi kita tuh sama-sama Islam, cuman kamu nggak ngerti apa-apa soal Islam. Jadi insider, outsidernya sama sekali tidak relevan dalam kacamata ini. Coba bayangkan misalkan ada seorang guru yang makan, dan itu saya melihatnya memang, seguru makan, kemudian dia lepeh lagi, dan santrinya rebutan untuk apa? Untuk apa? Untuk ngambil berkah. Lalu, kenapa seperti itu? Lalu kata orang yang ada di sana dikatakan, dalam tradisi pendidikan Islam, ilmu itu bukan hanya didapat dari metode belajar, tapi didapat dari berkah dari para kiai, berkah dari para guru. Nah, karena itu sebenarnya adalah tradisi masyarakat lokal, tapi kemudian diklaim itu adalah tradisi Islam, lalu orang Islam yang insider, saya terhina, terlecehkan, karena agama saya diklaim dengan cara seperti itu, saya nggak ikutan itu disorot media, lalu itu dihujat, lalu Islam dihujat, saya umat Muslim. Kenapa saya ikut dihujat, padahal saya bukan seperti itu. Itu masalah. Dan kemudian, masalah insider-outsider juga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi sangat bias. Ketika misalkan begini, dalam tradisi Islam yang paling pokok, kita tuh gak boleh fanatik kepada golongan. Fanatik pada golongan itu disebutnya asobiyah. Dan orang yang asobiyah itu mati jahiliyah disebutnya. Dia marah karena golongan, bukan karena agama. Dia senang karena golongan, bukan karena agama. Lalu sekarang, kalau misalkan ada orang pesantren yang marah pada stasiun televisi karena tradisinya diusik, misalkan dalam hal ini, dia tuh marah bukan gara-gara agama. Dia marah gara-gara golongan. Artinya dalam hal ini, pesantren, lembaga pendidikan paling terkemuka yang mewakili nilai-nilai Islam di Indonesia, itu dia dianggap justru mengkhianati nilai-nilai dasar dari ajaran agama Islam. Jadi kita melihat dalam konteks yang ngaku Muslim dan ngaku Muslim yang benar itu bukan hanya satu tapi banyak. Dan karena itu kita akan kebingungan mencari insidernya itu siapa. Dan kemudian masalah yang berikutnya lagi adalah begini. Ini ada pertanyaan yang mendasar kepada kalangan pesantren. Seperti yang tadi dijelaskan. Ketika ada kasus pencabulan, itu santri-santri ulama semuanya bungkam. Ketika ada kekerasan seksual, bungkam. Ada penyimpangan seksual, bungkam. Ketika tadi dikatakan pada akhirnya, sebenarnya secara internal kita berbicara. Nah, itu masalahnya. Kenapa harus ada internal dan eksternal? Kenapa ketika ada kasus misalkan pencabulan, para santri, para kiai berbicara di ruang publik. Kemudian mengatakan bahwa insya Allah kami akan memperbaiki diri. Saya mohon maaf kepada masyarakat semua, ini tidak akan terjadi lagi. Coba, pernah nggak? Jadi kalau misalkan kita menganggap orang luar, nggak usah, karena kita mengenal diri kita sendiri, enggak. Kita mengenal diri kita sendiri hanya setelah kita melihat reaksi dari pihak lain, dari orang lain. Jadi saya mohon maaf. Jadi lagi-lagi insider dan outsider dalam hal ini juga menjadi sangat bias, sangat problematis. Apa yang ada dalam diri saya dinilai sama orang lain, dan itu saya akhirnya menjadi ada feedback dari saya, dan begitu pun ada feedback dari orang lain, begitu seterusnya. Bayangkan kalau pesantren setiap ada kritikan, kamu nggak ngerti apa-apa soal pesantren, kamu nggak ngerti betapa kompleksnya di dalam sini. Setiap ada kritikan seperti itu, dinilai sama begitu banyak orang, dihakimi sama begitu banyak orang, dihujat, diejek sama begitu banyak orang. Kemudian kamu nggak ngerti apa-apa, hanya saya yang ngerti soal ini. Maka pada akhirnya teralienasi. Yang namanya pesantren menjadi teralienasi, yang namanya kiai menjadi teralienasi, yang tadi dikatakan benar-benar menjadi orang yang
berbeda sama masyarakat modern itu menjadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Bayangkan, kalau memang sepenuhnya terpisah dari orang lain, siapa yang nanti mau jadi penerus para santri? Penerus para santri itu adalah orang luar. Masa orang dalam lagi? Orang dalam itu akan terkikis habis. Semakin lama semakin habis. Nah, orang luar yang mau masuk pesantren, wah pesantren ini kok kotor ya. Terus kata kiainya, kamu nggak ngerti soal kekotoran konsep dalam betapa rumitnya dalam pesantren. Gak bisa seperti itu. Orang dalam pesantren, orang kiai harus ngomong, Mbak maaf, ini memang kotor, tapi insya Allah kita akan perbaiki karena dan lain sebagainya misalkan.